definisi menambahi dan mengurangi Alkitab. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Definisi nambahin dan ngurangin Alkitab. Kalau Anda nambahin di dalam Wahyu 22 ayat 18, Anda akan menerima malapetaka. Yang sering saya sebut adalah nanti kejatuhan hujan es segede 2 galon air mineral. Mati, maksudnya itu mati. Kalau mengurangi, tidak akan kuberi makan ya dari pohon kehidupan dan minum air sungai kehidupan. Ya mati juga. Ya. Jadi Anda kalau nambahin dan ngurangin Alkitab, Anda tidak akan masuk surga. Anda akan mati kekal di neraka. Itu maksudnya. Ayat nambahin dan ngurangin tidak hanya ada di kitab Wahyu, tapi di kitab Perjanjian Lama pun ada. Baik, lalu saya dapat komplain gini, Pak ATD, bukankah LAI menambahin huruf merah itu juga termasuk menambahi gitu ya. Ya namanya Katolik sama Tritunggal, ya Katolik Tritunggal dan Protestan segitiga kan selalu berdalih ya. LAI saja nambahin huruf merah. Emang aslinya ada huruf merah? Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu aslinya tidak ada ayat, tidak ada pasal, tidak ada koma, tidak ada titik, ya, lempeng aja terus gitu ya. Nyambungnya di mana, perikopnya mana, judulnya mana kagak jelas. Awalnya Alkitab seperti itu. Lalu Alkitab mulai disusun, ditambahin koma, tambahin titik, tambahin awal kalimat. Itu merubah apa tidak? Tidak. Itu mempermudah di dalam memahami. Bayangin kalau Alkitab itu ayat-ayatnya nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada huruf besar, mulai alinea baru atau kalimat baru. Ya orang akan bingung. Gitu. Makanya titik, koma, huruf besar, awal kalimat, akhir kalimat, apalagi tanda tanya, apalagi itu tidak termasuk menambahi Alkitab. Itu mempermudah Alkitab, termasuk huruf merah. Kenapa ada huruf merah? Mempermudah memahami, bukan termasuk menambahin atau ngurangin. Ya. Lalu yang dilakukan Katolik dan Protestan adalah nambahin, jelas nambahin, ya, kebanyakan nambahin, sedikit ngurangin, ya. Kebanyakan nambahin, misalnya memasukkan suplemen, kan nggak boleh, ya. Suplemen dimasukkan dalam Alkitab nggak boleh, ajaran doktrin dimasukkan dalam Alkitab nggak boleh, dilakukan oleh Katolik, Protestan, Pentakos, Advent, ya. Kalau Mormon dipisah bukunya, itu malah benar. Ya silahkan Anda meyakini itu, ya toh. Tapi jangan dimasukkan dalam kitab. Nah yang Katolik sama Protestan sama Advent, Pentakos dilakukan dengan memasukkan doktrin karangan manusia di dalam kitab suci. Biadab ya Pak, biadab bejat. Ya nggak main-main ya. Kalau memasukkan itu termasuk nambahin apa nggak nambahin? Maka yang menambahkan akan apa? Dapat malapetaka. Makanya Katolik Protestan ya bukan orang Kristen dan tidak berhak masuk surga Kristen, nggak berhak. Nyebut Yesus saja nggak berhak kok. Katolik sama Protestan tidak berhak menyebut Yesus baik sebagai Tuhan, apalagi sebagai Allah. Juru selamat nggak boleh. Carilah juru selamat lain, carilah Tuhan yang lain, bikinlah surga yang lain. Surganya Bapa bertanduk, iblis. Bikin surga Bapa bertanduk. Silahkan masuk ke surga itu, wahai umat Katolik, wahai umat Protestan. Kalau kamu mau masuk surga Kristen, jadilah orang Kristen, itu surganya Yesus. Juru selamatnya Yesus. Katolik juru selamat mah perantara. Protestan juru selamatnya Yesus gondrong, tangan bolong. Kristen juru selamatnya Allah, Yesus Allah, ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara. Jadi menambahi dan mengurangi. Contoh mengurangi ya, contoh mengurangi. Yudas 1 ayat 25 ya. Itu di dalam beberapa kitabnya Katolik tidak ada. Ya, Allah itu esa dibuang. Kalimat yang mengatakan Allah itu esa dibuang,
gitu ya. Seperti itu di dalam Alkitab Katolik dipenggal-penggal gitu. Kalimatnya seolah-olah dibuang, tidak pernah dibaca, itu termasuk mengurangi. Contoh Yohanes 1 ayat 25, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, titik. Nggak pernah dilanjut. Ini orang Katolik sama orang Protestan, Katolik and the gang dan Protestan and the gang, kalau membaca Yohanes 1 ayat 1 akan dibaca begini. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, titik. Lah kalimat lanjutannya, firman adalah Allah, nggak mau dibaca. Wow, bahaya kalau firman itu adalah Allah, bahaya. Firman itu kan pikirannya Allah. Itu kata Bathuk Nonong Sithik BNS itu ya. Sama Romo Dagu Bewok DB gitu. Ya, firman itu pikirannya Allah. Lah pikiran Allah jadi manusia 33 tahun. Ya Allahnya gila, kehilangan pikiran. Itu Allahnya Katolik, Allahnya Protestan. Betul apa betul? Bathuk Nonong Sithik BNS Dagu Bewok DB. Betul apa betul ajaran penyesatanmu maha sesat, maha bejat, yang mengatakan bahwa firman itu pikirannya Allah, itu maha sesat, maha bejat. Pikiran Allah jadi manusia, maka Allah kehilangan pikiran. Gila dong. Bahasa Perancisnya gelo atuh ya. Gelo atuh itu bahasa Perancis. Pengajaran Bathuk Nonong Sithik itu kayak gitu BNS sama Dagu Bewok DB itu. Firman itu pikirannya Allah. Lalu pikirannya Allah ini menjadi manusia. Lah Allah kehilangan pikiran. Allahnya jadi gelo atuh. 33 tahun Allahnya orang Katolik sama Protestan jadi gila karena kehilangan pikiran. Betul apa betul? Itu ajarannya Bathuk Nonong Sithik BNS sama Dagu Bewok. Super sesat, maha bejat itu. Firman adalah Allah. Ya, firman bukan pikiran Allah. Allah dibentuk, bukan Allah mempunyai bentuk. Gambar Allah bukan Allah bisa digambar. Rupa Allah bukan Allah punya rupa. Apalagi? Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi clear ya. Kita harus kembali ke Alkitab supaya kita paham seperti itu ya, bahwa pada mulanya adalah firman ya. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sudah clear ya, saya menjelaskan dengan sangat clear tentang nambahin, definisi nambahin dan ngurangi Alkitab. Kalau hurufnya dikasih titik, dikasih koma, dikasih tanda tanya, dikasih huruf besar, dikasih awal kalimat, akhir kalimat, dikelompok-kelompokin menjadi perikop-perikop, itu bukan nambahin. Itu mempermudah. Dikasih huruf merah itu mempermudah. Katolik melakukan nambahin, ditambahin selipan Deuterokanonika dan kitab entah berantah. Protestan nambahin, ditambahin doktrin segitiga dan doktrin-doktrin lainnya. Protestan nambahin, karismatik nambahin, Pentakos nambahin, Advent nambahin. Mereka punya suplemen semua itu. Ya. Ya clear ya, jadi merubah huruf hitam jadi huruf merah bukan nambahin, memberi titik bukan nambahin, memberi koma bukan nambahin, memberi huruf besar bukan nambahin. Itu dalam rangka untuk mempermudah memahami. Orang-orang dari Protestan dan Katolik ya, yang selalu saja pertanyaannya, emangnya Alkitab asli ada huruf besar? Alkitab asli juga nggak ada titik, nggak ada koma, juga nggak ada kata tanda tanya, nggak ada kata sambung, gitu, lempeng aja. Apa kamu mau begitu? Kalau dipakai tanda kalimat huruf besar, apakah itu dalam rangka nambahin atau mempermudah? Mempermudah. Dikasih huruf merah, mempermudah. Dikasih perikop, mempermudah. Kasih pasal, kasih ayat, mempermudah. Dulu nggak ada pasal, nggak ada ayat. Lalu kamu akan berpikir itu nambahin. Mana Alkitab asli nggak ada pasal, nggak ada ayat. Lah iya, titik koma aja nggak ada kok. Tumpul pikiranmu gara-gara penyembah bapa iblis. Ya, siapa yang nambahin Alkitab akan menerima
bencana-bencana atau semua apa itu malapetaka ya. Yang ngurangin akan mati karena nggak dikasih makan. Berarti orang yang nambahin Alkitab sama ngurangin Alkitab akan mati kekal di neraka. Maka sebagai lembaga yang mempunyai wewenang menerbitkan Alkitab, jangan pernah nambahin dan ngurangin. LAI jangan pernah nambahin dan ngurangin. Stop ya. Stop ya mencetak Alkitab Protestan. Karena itu termasuk golongan menambahi. Juga termasuk yang mengedarkan, termasuk lembaga pemerintah ya toh, yang state yang membantu mengedarkan Alkitab Protestan ya, nanti kena azab. Ya, LAI jangan sampai kamu kena azab gitu. Kalau kamu mau menerbitkan ya terbitkanlah terpisah ya toh, doktrin Tritunggal terpisah aja, doktrin Protestan terpisah saja. Allah segitiga dipisah dari Alkitab supaya jelas bahwa Protestan bukan Kristen Katolik, bukan Kristen karismatik, bukan Kristen Pentakosta, bukan Kristen Advent, bukan Kristen. Kristen itu penyembah Yesus Kristus, memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu, 1 Petrus 4 ayat 16. Yang sudah terlanjur dikasih huruf merah biarkan saja. Malah saya menghimbau ya kepada LAI, perkataan langsung Yesus ketika Yesus masih tubuh fisik manusia dan tubuh surgawi tapi belum duduk di tata surga, ditulis pakai huruf merah, perkataan langsung. Kalau sudah di tata surga pakai huruf biru, saran saya ya. Perjanjian baru huruf biru, perjanjian lama tetap huruf hitam atau kuning juga bagus. Misalnya begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mestinya jadilah terang itu huruf kuning ya. Terus di perjanjian baru sudah benar pakai huruf merah. Kemudian di perjanjian baru juga, di perjanjian baru yang Yesus di surga pakailah huruf biru. Misalnya Wahyu 4 ayat 1, lihatlah ya, aku akan memperlihatkan apa yang sedang akan terjadi. Itu hurufnya biru mestinya. Wahyu 21 ayat 6 mestinya biru, ayat 5 ayat 6 ayat 7. Wahyu 21 ayat 5 ayat 6 ayat 7 mestinya biru. Wahyu 22 enggak ya, itu aja ya, sudah itu aja ya. Udah itu ya, itu mestinya biru. Jadi supaya kita tahu kalau biru itu Yesus sudah duduk di tata surga, kalau merah itu Yesus masih di langit tingkat 2 dan di bumi sebagai fisik. Kalau kuning itu Yesus di perjanjian lama. Wes enak banget kalau kayak gitu. Itu mempermudah bukan nambahin. Ya wahai LAI, mudah-mudahan mendengar perkataan langsung Allah di dalam perjanjian lama tulislah pakai huruf kuning. Perkataan langsung Yesus di perjanjian baru baik sebagai manusia maupun sebagai tubuh kemuliaan di langit tingkat kedua pakailah huruf merah. Perkataan langsung Yesus di tahta surga yang sudah diduduk di tahta surga pakailah huruf biru. Mudah sekali. Nanti Katolik sama Protestan jadi hilang lenyap lah ya, bingung. Ternyata ya mudah sekali ya memahami Alkitab ya. Ya, mudah sekali ternyata ya. Kalau LAI mau denger ide ini ya, kuning, merah, biru, hitam. Mudah sekali. Kekristenan akan menguasai dunia. Bukan Katolik, bukan Protestan, Kristen yang akan menguasai dunia. Ya, dan itu waktunya tidak perlu lama-lama ya. Ini Tuhan sudah buka ya, melalui saya Pendeta Hendy Tandianda. Sudah lama ingin saya sampaikan bahwa Alkitab itu mesti ada kuning, merah, biru, hitam. Ya. Wahyu 4 ayat 1. Lihatlah, kemari, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang sedang akan terjadi. Biru. Wahyu 21 ayat 5. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, akulah Alfa Omega. Siapa yang ini akan kuberi makan dari air sungai kehidupan. Biru. Birunya cuma itu doang. Ya. Lalu satu lagi perkataan sungguh kata roh di dalam Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata roh, biru. Gak banyak birunya, tapi orang langsung tahu. Di perjanjian lama jadilah terang, kuning ya. Terus Wahyu 1 ayat, misalnya Wahyu 1 ayat Wahyu Kejadian 1 ayat
29. Aku menjadikan makanan ini sebagai makananmu, kuning. Kemudian dan seterusnya ya. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kuning. Kan enak ya. Baik, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.